Yo guys, assalamualaikum. Kembali lagi di Dosen Magang Channel. Di video kali ini, kita akan lanjut latihan soal CSMP 3K Jabatan Teknis Penata Layanan Operasional. Sebelum lanjut, subscribe dulu buat yang belum, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja kita ke latihan soal. Let's go! Soal nomor 1. Sebuah perusahaan menghadapi masalah dengan antrian panjang di pusat layanan pelanggan. Sebagai penata layanan operasional, langkah pertama apa yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini? A. Menambah jumlah staf. B. Menerapkan sistem antrian digital. C. Melakukan analisis alur kerja. D. Menyediakan tempat duduk bertambahan. E. Mengurangi jam operasional. Jawabannya adalah C. Melakukan analisis alur kerja. Kita lihat pembahasannya. Langkah pertama yang sudah dilakukan adalah melakukan analisis alur kerja untuk mengetahui di mana terjadi kemacetan atau masalah dalam proses layanan. Menambah staf atau menerapkan sistem digital mungkin solusi yang tepat, tetapi sebelum itu perlu dipahami sumber masalah yang sebenarnya agar solusi yang diambil tepat sasaran. Next. Soal nomor 2. Dalam studi kasus, ditemukan bahwa layanan di bagian resepsionis terlalu lambat karena staf resepsionis sering harus meninggalkan meja untuk mengambil dokumen. Apa solusi terbaik untuk mengatasi hal ini? A. Menambah jumlah staf. B. Menyediakan dokumen secara digital. C. Memindahkan dokumen lebih dekat ke meja resepsionis. D. Mengurangi jumlah dokumen yang harus diambil. E. Melatih staf resepsionis untuk lebih efisien. Jawabannya adalah B. Menyediakan dokumen secara digital. Kita lihat pembahasannya. Dengan menyediakan dokumen secara digital, staf resepsionis tidak perlu meninggalkan meja sehingga mempercepat proses layanan. Ini merupakan solusi yang lebih efisien dibandingkan hanya memindahkan dokumen atau menambah staf. Next. Soal nomor 3. Sebuah kantor pemerintahan menghadapi keluhan terkait kecepatan layanan publik. Sebagai penata layanan operasional, bagaimana cara terbaik untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan? A. Mengurangi jumlah tahapan prosedur. B. Mempercepat pelatihan staf. C. Mengimplementasikan sistem manajemen antrian otomatis. D. Menambah jam kerja staf. E. Mengurangi volume pekerjaan staf. Jawabannya adalah C. Mengimplementasikan sistem manajemen antrian otomatis. Kita lihat pembahasannya. Menggunakan sistem manajemen antrian otomatis dapat membantu mengatur aliran pelanggan secara lebih efisien, sehingga meningkatkan kecepatan layanan tanpa mengurangi kualitas atau mengubah jumlah tahapan prosedur yang mungkin diperlukan oleh regulasi. Next. Soal nomor 4. Studi kasus menunjukkan bahwa pelanggan seringkali bingung dengan letak kantor pelayanan. Hal ini memperlambat proses pelayanan. Apa tindakan yang paling efektif sebagai penata layanan operasional untuk mengatasi hal ini? A. Menyediakan peta digital di pintu masuk. B. Memasang lebih banyak petunjuk arah. C. Menyediakan staf untuk mengarahkan pelanggan. D. Mengubah tata letak kantor. E. Menerapkan sistem layanan mandiri. Jawabannya adalah B. Memasang lebih banyak petunjuk arah. Kita lihat pembahasannya. Solusi paling praktis dalam situasi ini adalah memasang lebih banyak petunjuk arah yang jelas. Ini akan membantu mengarahkan pelanggan dengan cepat tanpa memerlukan intervensi staf tambahan atau perubahan besar pada tata letak. Next. Soal nomor 5. Penata layanan operasional di sebuah pusat perbelanjaan menghadapi masalah dalam pengelolaan keluhan pelanggan yang sering tidak terarsip dengan baik. Apa solusi terbaik untuk masalah ini? A. Menambah staf pengelola keluhan. B. Menerapkan sistem manajemen keluhan terkomputerisasi. C. Melatih staf lebih intensif. D. Mengurangi jumlah keluhan yang diterima. E. Menyederhanakan proses keluhan. Jawabannya adalah B. Menerapkan sistem manajemen keluhan terkomputerisasi. Kita lihat pembahasannya.
Sistem manajemen keluhan terkomputerisasi akan memungkinkan pelacakan, pengarsipan, dan pengelolaan keluhan secara otomatis dan terstruktur sehingga lebih efisien dan tidak ada keluhan yang terlewat. Oke guys, jadi ini dia contoh-contoh latihan soal yang sudah kita kerjakan. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Kalau ada materi latihan soal yang ingin dibahas, silakan tulis di kolom komentar ya guys. Kita ketemu lagi di next video. Assalamualaikum.